Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai air. Air, kebutuhan pokok makhluk hidup yang termasuk sumber daya alam dapat diperbarui, berfungsi untuk 1. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 2. Proses fotosintesis atau memasak makanan bagi tumbuhan. 3. Keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. 4. Keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar. 5. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. 6. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. 7. Keperluan pertanian dan peternakan. 8. Keperluan transportasi dan lain sebagainya. Sumber air bisa dari sungai, danau, laut, samudra, mata air. Siklus hidrologi. Siklus yang dilalui air untuk bersirkulasi dari atmosfer menuju bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Tahapan siklus hidrologi. Evaporasi, berubahnya zat cair menjadi uap air. Lalu transpirasi, penguapan air dari tumbuhan melalui stomata. Kemudian kondensasi, perubahan dari uap air menjadi titik-titik air. Lalu presipitasi, materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi, baik bentuk cair atau hujan, atau padat atau salju. Infiltrasi, yaitu peresapan air ke dalam tanah. Perkolasi, yaitu proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari lapisan tanah yang satu ke lapisan tanah di bawahnya. Kemudian runoff atau limpasan, proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Manfaat siklus hidrologi. Air hujan yang meresap ke tanah dapat menyuburkan tanah dan disimpan sebagai sumber mata air bersih yang mengalir ke sungai dan danau. Air hujan yang jatuh di hutan tertahan oleh pohon. Air menetes ke dalam tanah atau mengalir melalui permukaan batang sehingga tanah tidak terkikis. Gangguan terhadap siklus hidrologi. 1. Hutan gundul, menyebabkan air tidak terserap ke tanah dan langsung mengalir ke sungai atau danau. 2. Banjir dan tanah longsor. Cadangan air di dalam tanah berkurang sehingga air di sungai dan danau semakin sedikit. Banjir dapat disebabkan oleh kegiatan betonisasi yang mengurangi area resapan air, permukiman yang jaraknya tidak ideal dengan aliran air, dan banyaknya sampah yang menyumbat aliran air. Cara melestarikan air. 1. Menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. 2. Tidak membuang sampah dan limbah ke air. 3. Meningkatkan kesadaran bahwa air sangat penting dan harus dijaga keberadaannya. 4. Perbanyak menanam pohon. Pohon bisa melindungi air yang disimpan di dalam tanah agar tidak terlalu cepat menguap, sehingga cadangan air tanah kita bisa tetap terjaga. 5. Menjaga kelestarian hutan.